Di Kabupaten Blitar, tepatnya di Kecamatan Sutojayan, Ludoyo, terdapat suatu tradisi upacara adat yang kini banyak diminati oleh banyak wisatawan dari luar kota. Termasuk dari kota Malang, dari kota Kediri, dari kota Tulungagung, bahkan dari kota lainnya datang untuk melihat suatu tradisi tersebut. Tradisi tersebut merupakan upacara adat siraman gong Yai Prada. Siraman gong Yai Prada merupakan serangkaian ritual pemandian gong atau bende milik Yai Prada. Event ini rutin diselenggarakan setiap 1 Syawal atau Rabiul Awal yang bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Biasanya sebelum dilaksanakan, 1 bulan sebelumnya masyarakat mengadakan pesta pasar malam. Event ini dimulai sejak pukul 8 hingga 11 siang, dimulai dengan penyambutan Bupati beserta rombongan yang diiringi oleh cucuk laku, paceti, dan juga prajurit. Sesampai di pendopo Kecamatan Sutojayan, rombongan Bupati disambut dengan iringan gending Jawa. Prosesi dilanjutkan dengan kirap pusaka gong Yai Prada dari sanggar menuju tempat padusan pusaka. Sebelum pemandian pusaka, selanjutnya dibacakan naskah sejarah dari pusaka gong Yai Prada dan melakukan doa dan juga ujub. Prosesi inti adalah jamasan atau siraman pusaka gong Yai Prada dengan air kembang setaman. Sisa-sisa air jamasan yang memancarkan kemudian diperebutkan masyarakat yang menyaksikan. Setelah dimandikan, gong dipukul sebanyak 7 kali untuk diperdengarkan suaranya. Pusaka gong Yai Prada dikirap kembali ke sanggar untuk disimpan. Bersamaan dengan itu dilaksanakan selamatan di pendopo. Setelah prosesi di sanggar usai, dilakukan pembacaan ujub dan doa secara agama Islam. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan selendang bekso Langen Tayub kepada salah seorang penari oleh Bupati Blitar. Rangkaian upacara adat siraman gong Yai Prada tidak hanya terfokus pada prosesi inti saja. Banyak acara-acara penyerta mulai dari H-1 hingga malam setelah proses jamasan usai. Di malam hari biasanya diselenggarakan pagelaran wayang kulit untuk melengkapi event ini. Prosesi siraman gong Yai Prada sangat erat kaitannya dengan legenda yang mengakar kuat di Ludoyo. Legenda ini memiliki berbagai versi, namun garis besarnya sama. Yang pertama merupakan versi buku cerita rakyat dari Blitar, Jawa Timur. Prosesi siraman gong Yai Prada terkait erat dengan legenda yang berkembang di Ludoyo. Terdapat berbagai versi mengenai legenda ini, namun garis besarnya serupa. Dalam versi buku cerita rakyat dari Blitar, Jawa Timur, diceritakan bahwa Sunan Pakubuwono I menguasa kerajaan Mataram memiliki menantu bernama Pangeran Prabu. Pangeran Prabu berencana melakukan makar sehingga diusir dari keraton oleh Pakubuwono I. Bersama istrinya Gusti Wandansari dan Abdi Ki Amat Tariman, ia pergi ke arah timur dan berbelok ke selatan. Setelah beristirahat di bawah pohon lo atau pohon elo, pohon tersebut miring ketika Pangeran Prabu bersandar, sehingga daerah itu dinamakan Lodoyong atau dalam bahasa sekitarnya yaitu Lodoyo. Setelah menginap di rumahnya Nyai Patrasuta, Pangeran Prabu berkeliling hutan bersama Ki Amat Tariman. Namun mereka tersesat dan terpisah. Dalam kebingungan, ia menabuh bende Kiai Bicak yang mengundang sekelompok macan untuk menuntunnya kembali. Sejak saat itu, bende Kiai Bicak dikenal sebagai bende Kiai Macan. Kemudian bende itu diserahkan kepada Kiai Patrasuta dengan pesan agar dirawat dan dicuci menggunakan bunga setaman. Suatu hari bende Kiai Macan hilang dan setelah pencarian yang gagal, Kiai Prada muncul dengan menancapkan tombaknya ke tanah. Hal ini menyebabkan bende tersebut ditemukan. Sebagai penghargaan, bende Kiai Macan kemudian diganti nama menjadi Kiai Prada. Versi pelacakan Bupati Blitar dan Asisten Kediri tahun 1927. Versi lain berasal dari pelacakan informasi oleh Bupati Blitar dan Asisten Kediri pada tahun 1927. Alkisah sewaktu prajurit Demak menggempur Majapahit, Sunan Kudus mengikuti dari belakang sambil membawa bende Kiai Macan.
Macan. Ketika Kiai Macan dipukul, suaranya yang menyerupai harimau mengaum memantul ke segala penjuru. Mendengar suara itu, prajurit Majapahit mengira prajurit Demak mengerahkan harimau siluman. Banyak di antara prajurit Majapahit ketakutan dan meninggalkan pos penjagaan. Hal tersebut memudahkan prajurit Demak menduduki Majapahit. Bende Kiai Macan menjadi pusaka keraton meski penguasaannya silih berganti dari Demak, Pajang hingga Mataram. Di masa Mataram, Sunan Pakubuwono I mempunyai seorang putra dari garwa Ampeyan bernama Pangeran Prabu. Sewaktu garwa Patni belum berputra, Pangeran Prabu dijanjikan akan diangkat menjadi raja sebagai pengganti dirinya. Namun ternyata garwa Patni melahirkan seorang putra laki-laki. Agar tidak menimbulkan perang saudara, Pangeran Prabu diminta pergi ke hutan Lodoyo untuk mendirikan kerajaan. Saat itu, hutan Lodoyo terkenal wingit atau menyeramkan. Maka Pangeran Prabu diberi gong Kiai Macan sebagai tumbal. Sebelum berlangsungnya acara siraman Gong Kiai Prada, masyarakat di Blitar selalu mengadakan pasar malam sebagai bagian dari rangkaian acara. Biasanya pasar malam ini sudah mulai diramaikan maksimal 1 bulan sebelum prosesi siraman. Pasar malam tersebut menjadi ajang hiburan yang dinantikan oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. Setiap tahunnya pasar malam ini mampu menarik perhatian karena keramaian dan keunikan yang ditawarkannya. Di pasar malam tersebut terdapat berbagai wahana permainan yang digemari oleh semua kalangan, mulai dari kora-kora, biang lala, komedi putar, dan odong-odong. Suara riuh, musik, dan tawa dari pengunjung menciptakan suasana yang meriah dan penuh kebahagiaan. Selain itu, ada juga berbagai stand yang menjual pakaian dengan model beragam, dari model zaman dahulu, gaya Cina, hingga tren busana modern yang kekinian. Tidak hanya pakaian, di pasar malam ini juga banyak ditemukan toko-toko yang menjual perhiasan tradisional. Perhiasan yang dijajakan sangat bervariasi seperti anting, kalung, gelang, hingga bando yang diproduksi sangat bervariasi dan mempunyai nilai sejarah. Benda-benda ini menarik perhatian warga yang ingin bernostalgia atau ingin mengoleksi benda-benda tersebut. Selain itu, ragam kuliner juga menjadi daya tarik tersendiri di pasar malam ini. Para pedagang makanan menyajikan hidangan tradisional yang sudah jarang ditemukan, seperti kue-kue jadul dan jajanan pasar. Namun, juga tidak ketinggalan makanan kekinian yang menjadi tren di kalangan anak muda. Dari makanan tradisional hingga modern, pasar malam sebelum siraman Gong Kiai Prada benar-benar menjadi pesta raya yang memanjakan para pengunjung dengan berbagai pilihan hiburan dan kuliner.